Ini adalah video lanjutan dari soal yang ke dari materi yang ke-6, lanjutan dari penjelasan soal tadi. Kita masuk ke yang jawabannya. Nah, untuk jawaban yang pertama, dalam hierarki memori, CAC L1 dan L2 biasanya termasuk dalam kategori apa? Nah, jadi kita bisa langsung saja masuk ke jawabannya ya. Kita lihat dari yang A, memori eksternal. Nah, memori eksternal ini bukan ya. Itu tuh memori eksternal itu contoh memori maksudnya dari yang luar, yaitu disk dan tape ya. Bukan itu bukan termasuk hierarki memori CAC L1 dan L2. Nah, lalu yang kedua kita masuk ke memori utama. Nah, memori utama ini juga bukan ya. Memori utama itu biasanya merujuk ke RAM. Meskipun di slide itu menyebutkan memory may include cache, tetapi cache L1 L2 ini lebih spesifik sebagai memori internal. Nah, itu jadi bukan jawabannya juga. Lalu yang ke C itu register. Nah, ini juga salah ya. Register itu berada di dalam CPU gitu, bukan dalam cache. Nah, lalu yang keempat, cache disk. Nah, ini juga salah ya. Cache disk itu berada di antara memori utama dan disk. Nah, kita masuk ke yang terakhir, memori internal. Nah, ini jawabannya benar. Di slide memori hierarki menyebut internal or main memory may include one or more levels of cache. Cache L1 dan L2 dianggap sebagai memori internal. Jadi itu jawaban untuk soal yang pertama. Lalu kita masuk ke yang soal yang kedua. Pada skenario write policy, mana saja data yang hanya dituliskan ke cache terlebih dahulu dan di penulisan ke memori utama dilakukan hanya ketika blok cache akan diganti. Kita masuk ke yang pertama, write stroke ya. Nah, ini bukan ya. Pada write stroke, data ditulis secara simultan ya ke cache dan memori utama. Jadi bukan penulisan ke memori utama yang dilakukan hanya ketika blok cache akan diganti. Lalu yang kedua, yang write back. Nah, write back ini benar ya. Pada write back, data awal hanya ditulis di cache. Bit update atau dirty bit di set. Lalu penulisan ke memori utama hanya terjadi saat blok cache diganti dan bit update sudah di set. Nah, untuk jawaban selanjutnya itu sudah pasti salah ya. Tapi kita lanjut saja. Di write once yang ketiga, itu bukan karena kebijakan penulisan yang dibahas. Lalu yang keempat, yaitu write allocate, itu juga salah karena write allocate adalah kebijakan terkait cache miss pada operasi tulis, bukan kebijakan penulisan utama. Lalu ada write around, itu juga salah karena write around ini terkait cache miss pada operasi tulis, bukan yang utama. Jadi itu jawabannya. Lalu kita masuk ke yang soal terakhir. Berdasarkan tabel perbandingan yang tadi itu ya. Prosesor manakah yang pertama kali memperkenalkan cache L3 di chip? Nah, ini bisa kita lihat di tabel. Nah, di sini bisa terlihat langsung bahwa jawabannya itu adalah Pentium 4 ya. Yang di bagian bawah sini. Tapi tidak apa-apa, kita bahas satu-satu ya jawabannya. Kita mulai dari Platinum 3. Ini salah karena Platinum 3 ini pertama kali menambahkan cache L3, tetapi secara off chip. Ya. Lalu yang kedua, Pentium Pro ini juga salah karena Pentium Pro ini memindahkan cache L2 on chip, tapi bukan ya. Itu Pentium 2 yang melakukannya. Lalu untuk yang ketiga, yang C. Nah, ini benar ya. Sesuai yang tadi di table ya. Di table udah menurut table itu move L3
change on chip itu pertama kali muncul pada Pentium 4 ya. Kita karena udah ketemu jawabannya, kita lanjut aja nggak apa-apa. Lalu masuk ke yang D, Intel 8486. Ini salah ya, karena 8486 ini hanya memiliki cache L1 ya, L1 on chip, bukan L3 ya. Lalu yang keempat, Pentium. Ini juga salah tentunya. Pentium ini memiliki cache L1 terpisah untuk data dan instruksi. Jadi jawabannya yang ketiga, yaitu Pentium 4. Ya mungkin sekian penjelasan jawaban materi ke-6 cache memori dari saya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.